Oke, adik-adik. Jadi pada pertemuan 2 hari ini, ya, kita sudah mulai memasuki pembahasan materi em, peta samaan, ya, bab 0.2. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali bagaimana sistem bilangan real dan juga mencoba menghubungkan apa yang kita punya dalam sistem bilangan real ini sebagai jembatan penghubung ke materi pertasamaan. Oke, nah sebelumnya mungkin saya ingatkan kembali eh, perkuliahan pekan depan itu ada tes awal ya. Oke. Jangan khawatir, tes awal ini untuk melihat kesiapan adik-adik menghadapi materi matematika 1 secara keseluruhan, ya. Jadi eh, tidak akan mempengaruhi evaluasi, ya. Siapkan saja dengan baik. Kemungkinan pelaksanaannya hari Selasa, ya. Untuk informasi lebih lanjut akan saya umumkan di WA Group dan MS Teams, ya. Oke. Nah, hari Selasa lalu kita sudah membahas terkait sistem bilangan real, ya, di mana, ya, secara keseluruhan bilangan real itu merupakan kumpulan bilangan yang memang kita butuhkan untuk perhitungan, pengukuran, ya, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada korespondensi terhadap bilangan tersebut dalam suatu garis bilangan, ya. Jadi jika kita menggambarkan garis bilangan ini tuh, ya, isinya sangat padat, ya. Ada bilangan asli, ada bilangan caca, ada bilangan negatif, ya, ada bilangan bulat keseluruhan, ada bilangan rasional atau pecahan, juga ada bilangan irasional, ya. Nah, bilangan pecahan memang kita butuhkan, ya, untuk misalkan proses pembagian di sini, ya, yang kalau misalkan kita perhatikan kembali, ya, untuk pecahan misal 3/8 ataupun 13/11, ini bilangan rasional memiliki bentuk lain yaitu desimal. Nah, ciri khas dari bilangan rasional kalau dilihat dari desimalnya, ya, maka angka di belakang komanya itu terbatas, ya. Kalaupun tidak terbatas, dia berulang, ya, seperti 3/8 ini kan terbatas, ya, 3 angka di belakang koma, 0,375. 13/11, 1,181818 dan seterusnya, ya, ini memang tidak terbatas tapi dia berulang, 0,18 begitu, ya. Terus apalagi yang tidak terbatas dan berulang? 3/7 contohnya, ya. 3/7 di sini juga berulang, 0,428571. Ke belakangnya berulang tuh 428571-nya, ya. Nah, itu ciri khas dari bilangan rasional kalau kita lihat pada penulisan desimalnya. Nah, sehingga bagaimana dengan irasional? Nah, bilangan irasional kan sering juga kita lakukan hampiran nilainya, ya. Oke, karena bilangan irasional tidak punya nilai eksak. Oke, selama ini 3,14 yang adik-adik gunakan untuk menggantikan nilai pi itu adalah hampiran. Kalau menggunakan nilai hampiran, tentunya ada galat atau error nanti dalam perhitungannya, sehingga nilainya tidak tepat, ya. Makanya di sini pi akar 2 itu adalah bilangan irasional jika dilihat pada uraian desimalnya, ya, angka di belakang komanya tidak terbatas dan tidak pernah berulang, ya. Pi itu 3,14159265535 dan seterusnya, itu tuh tidak ada ulangannya seperti 3/7, ya. Nah, makanya nanti kalau adik-adik menemukan hasil perhitungan dalam bentuk irasional, misal akar 2, pi ataupun bilangan ya, biarkan saja mereka dalam bentuk aslinya, ya, seperti luas lingkaran berjari-jari 2 adalah
pi R kuadrat, atau karena R-nya 2 jadi pi 2 kuadrat atau 4pi. Ya, cukup saja disebutkan 4pi ya. Kalau tidak diminta hampiran nilai pi-nya, ya, kita ambil jawaban 4pi. Atau misalkan nanti keluar angka 1 plus akar 2, ya sudah dibiarkan saja itu 1 plus akar 2 ya, atau 2 akar 2 gitu ya. Kemudian 2 akar 3 ya. Oke, sehingga memang nanti untuk bilangan yang memuat irasional, ya dia adalah penjumlahan maupun perkalian dengan bilangan irasional, itu adalah bilangan irasional. Jadi biarkan dalam bentuk aslinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, masuk ke sifat aljabarnya yang kemarin kita sudah lihat, salah satu sifat aljabarnya itu adalah polinomial ya. Kemarin ada pemfaktoran, kemudian bagaimana kita menyederhanakan perhitungan. Nah, satu lagi ada yang namanya bentuk akar atau disimbolkan sebagai akar pangkat N. Ya. Nah, akar pangkat N. Biasanya akar pangkat N ini datang dari hasil perpangkatan ya. Misalkan kita punya X kuadrat sama dengan 9. Atau X pangkat 3 sama dengan 8. X pangkat 3 sama dengan min 8. Berapa nilai X-nya? Ya, kan seperti itu. Ya. Berarti ya di sini jika kita melihat bentuk akar, ya perhatikan dulu. Nah, kalau akar kuadrat, sehingga kita meninjau di sini misalkan akar kuadrat, kita meninjau X sama dengan akar A. Nah ya, kita punya nih, kita akan menghitung akar A. Maka nanti perhitungan ini mempunyai nilai kalau A-nya non-negatif ya. A-nya non-negatif di situ ya. Akar 0 kan 0 ya, bisa. Jadi A-nya di situ harus non-negatif dan nilai dari perhitungan akar kuadrat juga non-negatif. Ya, sehingga nanti harus dibedakan ya. Akar 9 dengan X kuadrat sama dengan 9. Bedanya apa? Kalau akar 9 nilainya adalah 3. Ya. Kalau X kuadrat sama dengan 9, nilai X-nya bisa 3 atau min 3. Ya, karena kalau kita bicara X kuadrat sama dengan 9, ini kan sudah bentuk, ya kita bisa bentuk kuadratik ya. Yang kemarin kalau misalkan kita mau mencari akar X atau X yang memenuhi suatu bentuk polinom, ya, nah di situ kita harus melakukan pemfaktoran. Ya. Jadi adik-adik bedakan ya, X sama dengan akar A dengan X kuadrat sama dengan A, begitu ya. Oke, kalau misalkan X sama dengan akar A, di situ A-nya harus non-negatif, nilai X-nya nanti juga non-negatif ya. Jadi akar 9 adalah 3. Sedangkan X kuadrat sama dengan 9, nilai X-nya bisa 3 atau min 3. Ya. Nah, itu akar kuadratik ya, harus hati-hati. Gimana kalau akar kubik atau akar pangkat 3? Kalau akar kubik, ketika kita punya X, akar pangkat 3 dari A, ya, baik X maupun A, di sini adalah semua bilangan real. Ya. Kenapa? Karena akar pangkat 3 negatif pun boleh. Ya. Misal, akar pangkat 3 dari min 8. Itu berarti kita mencari berapa dipangkatkan 3, hasilnya min 8, yaitu min 2. Ya, ataupun misal kita bisa menghitung akar pangkat 3 dari 27. Berapa dipangkatkan 3, hasilnya 27, yaitu 3. Jadi bilangan negatif maupun bilangan positif bisa kita hitung akar pangkat 3-nya ya, sehingga nanti bilangan yang dipangkatkan, bilangan yang di akar pangkatkan 3 atau akar kubik, di situ semua bilangan real. Ya, dan hasilnya
dari perhitungan akar pangkat 3 itu juga bilangan real. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga dari bentuk kuadrat dan kubik ini, keseluruhan akar pangkat N itu bisa kita bagi menjadi akar pangkat genap dan akar pangkat ganjil. Ya, kalau akar pangkat genap itu ikut aturan dari akar kuadrat. Ya, jadi bilangan yang diakarkan pangkat genap itu haruslah non-negatif. Sedangkan ya, kalau akar pangkat ganjil ikut aturan akar kubik. Ya, sehingga bilangan yang diakarkan pangkat ganjil itu boleh semua bilangan real. Ya, itu ya, nanti perhitungannya harus hati-hati ya, terutama yang kuadratik. Nilai akar 9 dengan nilai X kuadrat sama dengan 9 itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, jelas adik-adik? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. alhamdulillah. Sip. Nah, ya. Lalu bekal kita ke persamaan ini adalah berhubungan dengan relasi operasional. Oke, apa saja relasi operasional? Yang berhubungan dengan persamaan? Ada? Lebih dari, kurang dari, lebih dari Nah, sama. betul. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, di mana nanti relasi operasional ini ya akan membawa kita terhadap suatu pemahaman posisi bilangannya, ya. Posisi bilangannya bagaimana, lebih besar, lebih kecil, atau mereka pernah sama, ya. Jadi kalau ada sama dengannya di situ mereka pernah sama gitu ya kondisinya. Nah, jika dilihat dari struktur bilangan realnya juga di sini, ya, persamaan atau ya ketasamaan, lihat juga aturan penulisannya, ya, terutama nanti kalau misalkan aturan-aturan relasi operasional ini kita gunakan dalam suatu operasi aljabar, begitu ya. Nah, jangan misalkan memperumum aturan satu ruas dikali ya ruas yang lain misalkan ikut berubah atau tidak ya, karena jelas relasi operasional ini kan sangat sensitif ya, yaitu menunjukkan posisi bilangan ya, sehingga nanti kalau ada operasi aljabarnya, entah itu penjumlahan atau perkalian, kita mesti hati-hati dan memperhatikan di situ sifat-sifat perubahan relasinya. Ya, jadi A dikatakan lebih besar dari B, ya, perhatikan simbolnya. Ya, A lebih kecil dari B, perhatikan juga simbolnya di sini ya. Nah, kalau misalkan A lebih besar sama dengan B, berarti dua kondisi yang dipenuhi. A-nya lebih besar dari B atau A-nya pernah sama dengan B. Ya, begitupun juga dengan lebih kecil. Ya, oke. Nah, ya, relasi operasional tadi salah satu kegunaannya adalah kita bisa menentukan suatu bilangan yang diminta pada sebuah soal. Ya, contoh, saya punya suatu soal di sini diminta contoh bilangan rasional, ya, contoh bilangan rasional yang positif ya, contoh bilangan rasional positif tetapi lebih kecil dari 0,0001. Nah, ini salah satu prinsip penerapan dari operasional relasi tadi ya. Karena kita di sini meninjaunya adalah bilangan positif, ya, jadi jika kita punya bilangan A adalah sebuah bilangan rasional, dia positif, ya, jadi lebih dari 0, maka untuk mencari
bilangan yang lebih kecil dari suatu bilangan positif, caranya cukup mudah. Ya. Cukup mengambil bilangan positif lain, dalam hal ini adalah bilangan asli, ya. Sehingga jika bilangan yang tadi kita punyai, misal bilangan A, ya, dibagi dengan suatu bilangan positif, ya otomatis dari hasil pembagian tersebut akan muncul sifat A per C itu akan kurang dari A, ya. Jadi salah satu trik secara matematisnya kita akan mencari bilangan yang lebih kecil, berarti bisa dengan cara membagi bilangan tersebut. Tapi dengan syarat ini berlaku di bilangan positif, ya. Oke. Jadi makanya di sini yang diminta adalah bilangan rasional positif. Maka bisa ngambil tuh salah satu bilangan asli, ya. Nah, di sini kita ambil 2. Nah, kita ambil 2, sehingga 0,0001 dibagi 2 itu merupakan bilangan rasional positif yang pasti lebih kecil dari 0,0001. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, Bu, di sini bilangan rasionalnya kok desimal? Ya, kan tadi di awal saya sudah jelaskan bilangan rasional bisa dituliskan dengan desimal, ya. Ciri khasnya kalau bilangan rasional angka desimalnya di belakang komanya itu cukup terbatas. Jika adik-adik mau menyatakan sebagai bilangan rasional, juga boleh. Berarti ini 5 per 100.000, ya. Nah, 5 per 100.000 pasti lebih kecil dari 1 per 1 per berapa? 10.000, ya. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Sip. Nah, boleh kalau mau lebih kelihatan bilangan rasionalnya. Ya, begitu. Nah, ya, operasi relasional juga bisa kita gunakan untuk mencari satu bilangan di antara dua bilangan. Ya, terutama di sini karena garis bilangan yang kita punya itu sudah cukup padat, ya. Ada bilangan bulat, ya, bilangan positif negatif, terus bilangan rasional, bilangan irasional. Nah, coba cari satu bilangan rasional yang berada di antara pi dan 3,1415. Ya. Nah, gimana ini caranya? Kalau kita ingin mencari salah satu bilangan, 3,1415 ini bilangan rasional, ya. Sedangkan pi bilangan irasional, sehingga di sini desimalnya tidak terbatas. Nah, berarti kita bisa menggunakan sifat dari garis bilangan, yaitu kepadatan bilangan real, ya. Di mana kalau kita bicara kepadatan bilangan real, ya, di antara bilangan rasional dan bilangan irasional itu masih ada banyak bilangan rasional dan irasional lainnya, ya. Nah, dengan demikian, ya, salah satu cara termudahnya kita perhatikan dengan uraian bilangan irasional pi seperti ini, jika dibandingkan dengan 3,1415, jelas bilangan pi pasti lebih kecil dibandingkan dengan 3,1415, ya. Nah, maaf, kalau desimal berarti lebih besar, ya. Oke, maaf, keliru saya. Nah, kalau desimal kan semakin banyak desimalnya di belakang koma, berarti ini dia nilainya sebenarnya lebih besar, ya. Oke, nah ini kan desimalnya lebih banyak, sedangkan kalau 3,1415 dibandingkan dengan 14159, ya, pasti ini sebenarnya dia lebih kecil gitu, ya, seperti 0,5 dengan 0,55. Nah, 0,5 kan lebih kecil gitu, ya, atau 0,65 dengan 0,7, ya. 0,65 kan lebih kecil, ya. Nah, jadi 3,1415 ini lebih kecil dari pi. Nah, maka, ya, berarti kalau di garis bilangan itu seperti, ya, ini 3,1415. Nah, di sini pi dengan nilai hampiran misal 3,14159 dan seterusnya. Sehingga nilai di antaranya, ya, bisa kita hitung
dari nilai tengah boleh, ya. Atau kalau mau dijumlahkan dibagi 3 juga boleh, ya. Nah, yang paling gampang kan kita ambil nilai tengah di sini, ya. Kita ambil nilai tengah. Jadi bilangan rasional yang berada di antara pi dan 3,1415 itu bisa kita ambil nilai tengahnya, ya. Hampiran nilai pi ditambah dengan 3,1415 dibagi 2. Maka bilangan 3,141545 itu berada di antara pi dan 3,1445. Ya, seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, ini contoh-contoh variasi soal yang kira-kira nanti bisa muncul di jenis soal sistem bilangan ring. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Belum, Bu, cukup. Cukup? Oke. Nah, ya, saya punya tebak-tebakan. Oke, ya. Kita akan melihat suatu kondisi ya. Ini kira-kira benar atau salah gitu ya. Supaya di sini adik-adik punya sifat mawas diri nanti gitu ya. Apakah semacam operasi penjumlahan terhadap kedua ruas, perkalian terhadap kedua ruas, ataupun pengkuadratan dan pengambilan akar pada suatu persamaan itu dijamin selalu benar atau tidak, ya. Oke, nih ya, untuk X suatu bilangan real kita akan memeriksa pernyataan benar atau salah. Jika X-nya kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1 juga. Oke, nah, adik-adik sudah paham pernyataan ini atau belum? Ya, ini ada jika maka. Kalau jika maka berarti jika terjadi lebih dulu ya. Nah, kalau ini terjadi X kuadrat, jadi kalau X min 1, X kurang dari 1 itu terjadi, maka X kuadrat kurang dari 1 akan terjadi juga atau tidak, gitu ya. Jadi, sudah ada nih penyebabnya. Ini satu arah, ya. Ini satu arah, sudah ada penyebabnya. X itu kurang dari 1, itu sudah diberikan, keadaannya itu ada, ya. Penyebabnya itu ada, tinggal kita cek akibatnya. Betul tidak X kuadratnya kurang dari 1? Kan seperti itu. Ya. Nah, dari sini mungkin karena ini membuktikan benar atau salah, ya, kita harus pastikan dulu bahwa pernyataan ini kalau benar itu benar untuk semua nilai X yang memenuhi X kurang dari 1. Kan X kurang dari 1 itu panjang ya, kalau di garis bilangan berarti ini angka 1, X kurang dari 1 itu adalah semua angka yang ada di sebelah kiri 1. Itu angkanya apa saja? Banyak. Ya. Nah, jadi kita bisa melakukan uji dengan beberapa contoh bilangan yang berada di sebelah kiri 1. Misal, ya, kalau kita ambil jika X-nya sama dengan 0,5. Nah, dari 0,5 dulu ya. Oke, 0,5 kan pasti ini. Ada lah di sini ya, 0,5. Nah, jika X sama dengan 0,5, kurang dari 1 kan? Nah, maka kita hitung kuadratnya. X kuadrat adalah 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat itu adalah 0,25. Betul, ya kurang dari 1. Ya, berarti di sini oke. Ya, untuk X sama dengan 0,5, kita lakukan pengujian. Ya, X kuadrat kurang dari 1, benar. Ya, tapi kan bilangan di sebelah kiri 1 itu bukan cuma 0,5. Carilah kita bilangan yang lain. Misal,
Ya, saya akan lintas bilangan 0. Ya, oke. Ya, nah, saya akan melintasi 0, jadi langsung ambil min 1. Misalkan ya, jika X sama dengan min 1, maka X kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Loh. Ini sama dengan 1. Ya, padahal X sama dengan min 1 itu ada di sebelah kiri 1, tetapi pas dikuadratkan, dia justru lebih dari 1. Berarti kan ini salah ya? Betul? Iya. Oke? Ya. Oke. Nah, masih kurang yakin. Oke, geser lagi. Misalkan ya, kita ambil bilangan yang semakin ke kiri. Min 2 misalkan. Ya. Dihitung tuh X kuadratnya. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Loh, ini juga lebih dari 1. Berarti kan tidak memenuhi. Ya. Maka ternyata dari hasil kita uji untuk memastikan pernyataan ini benar atau tidak terhadap semua bilangan yang kurang dari 1, ternyata pernyataan ini tidak selalu benar. Ya, maka kalau kita sudah tahu pernyataan ini tidak selalu benar, apa yang mesti kita lakukan? Berarti kita cukup mengambil satu contoh kontra. Ya, contohnya adik-adik bisa mengambil yang tadi ya, satu contoh kontra saja ya, di X sama dengan min 1 atau di X sama dengan min 2. Di mana jika X sama dengan min 2, maka jelas ya, di sini X-nya kurang dari 1, tetapi kuadratnya sama dengan 4 yang dia lebih besar dari 1. Jadi kesimpulannya di sini secara umum pernyataan X kurang dari 1, maka X kuadrat kurang dari 1 adalah salah. Ya, jadi kita bisa ambil, nah ini nih kebetulan kita punya 2 contoh kontra ya. Oke, 2 contoh kontra. Jadi di situ kita bisa menuliskan ya. Jika X kurang dari 1, maka X kuadrat lebih dari 1. Ini adalah salah. Ya, seperti itu. Nah, tapi, ya, tapi di sini, jika kita ingin membuat pernyataannya benar, ya, kita ingin nih membuat pernyataannya benar. Jadi, bagaimana membuat pernyataannya jadi benar? Nah, membuat pernyataan menjadi benar berarti ya tidak semua bilangan di sebelah kiri 1 menyebabkan X kuadratnya kurang dari 1. Ya. Nah, mungkin di sini kita harus membuat beberapa opsi. Misal ya di sini ya. Kita batasi ya dari 0 sampai 1 dulu. Nah, kalau kita punya dari 0 sampai 1, kita lihat pada selang 0 sampai 1 di situ, ya, selang 0 sampai 1, itu kan berarti 0 sampai 1 ini adalah pecahan yang kurang dari 1, ya, pecahan yang kurang dari 1, yang secara perhitungan, ya, kuadratiknya itu kita yakin pasti dia kurang dari 1. Berarti jika sekarang X-nya lebih terbatas lagi, misal 0 kurang dari X kurang dari 1, maka X kuadratnya akan kurang dari 1. Ya, dan ternyata kalau misalkan kita bergeser lagi ya, pada rentang negatif di situ, tapi negatifnya ya dibatasi di min 1. Ya, ternyata kalau dikuadratkan kan masih kurang dari 1 juga. Ya, sehingga
jika kita tulis pernyataan seperti ini, di mana X-nya di antara min 1 dan 1, maka akan terjamin juga X kuadratnya kurang dari 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi konsen kita adalah, nah bagaimana membatasi suatu bentuk selangnya, ya, sehingga pernyataannya jadi benar. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertasamaan. Ya, jadi kita akan menyelesaikan suatu pertasamaan, ya, di mana di situ nanti kita akan punya pernyataan seperti tentang suatu himpunan penyelesaian yang memenuhi suatu kondisi. Ya, karena ini dari mana ini kita akan dapatnya? Maka kita harus melihat persamaan yang menjadi tujuan kita. X kuadrat kurang dari 1, nah gimana itu? Ya, X-nya seperti itu. Ya, oke. Nah, kita lihat persamaan ya. Ya, atau sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Kalau itu ada di soal, terus kayak kita tuh cuman jawab yang atas yang 0 sampai 1, terus nggak muat min 1 itu gimana, Bu? Dianggap salah atau gimana? Gimana? Kalau ada di Jadi, soal, lalu? lalu kita cuman menjawab yang antara 0 sampai dengan 1, terus kita nggak sampai min 1 juga, itu gimana, Bu? Apakah dianggap salah? Oke. Ini pernyataannya masih benar. Ya, kalau misalkan diminta membuat pernyataannya jadi benar, terus misalkan ambilnya yang selang ini, itu tetap benar, Neng. Oke, Ya, makasih, Bu. sama-sama. Ya, silahkan, Mirza. Saya mau tanya ini Ibu salah tulis atau enggak ya yang bagian jika X kurang dari 1 maka X kuadrat Oh iya, lebih dari 1. betul-betul. Ini harusnya kurang dari 1. Terima kasih, Mirza. Ya, Oke. saya salah klik betul. Oke. Ya, Yusyadil. Saya mau nanya Bu, cuma yang sebelumnya itu Bu, bukan yang materi ini tadi, yang bilangan. Tadi saya lupa nanya Bu. Kalau bilangan kompleks itu masuknya ke bilangan irasional atau emang bilangan sendiri, bilangan kompleks Bu? Oke, kompleks itu punya karakter tersendiri. Ya, kompleks itu bukan bilangan real, tetapi bilangan kompleks dibangun oleh bilangan real. Ya, bilangan kompleks itu nanti dia itu punya karakter eh, apa namanya I gitu ya. Jadi dia ada bentuknya A plus minus BI ya. Jadi ada bagian real, ada bagian imajiner. Nah, bagian real sama bagian imajinernya dibangun oleh bilangan real. Jadi bilangan kompleks lebih luas lagi dibandingkan dengan bilangan real. Dan untuk kalkulus kita belajarnya bilangan real saja. Nanti bilangan kompleks itu biasanya adik-adik pelajari di matematika lanjut ya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan kalau ada kalau di kebetulan saya mengajar teknik elektro dan teknik telekomunikasi juga ya. Di sana untuk keperluan sinyal sistem. Ya, nanti di FTI mungkin ada sejenis hal tersebut gitu ya yang berhubungan dengan deret Fourier nantinya. Nah, itu pakai sistem bilangan kompleks ya. Kalau di kalkulus masih sistem bilangan real. Ya. Oke, Samudra Akmal silakan. Jelas ya? Ya, Ya, ya. oke. Saya mau tanya Ibu, Oh ya Mirza, masih Mirza. Ya, silahkan. ya, tadi kan kita mengambil contoh, mengambil nilai di antara 3,1415 dengan pi kan Ibu di layar Mhm, ini.
Bagaimana kita menyajikan Pi itu sebagai 3,14159, sedangkan Pi itu sendiri kan irasional. Jadi Oke. kan kalau kita menginput lebih banyak nilai di belakangnya kan hasil antaranya bakal berbeda gitu, Bu. Berbeda juga. Atau kalau kita potong dari 0,14 saja, hasilnya juga akan berbeda gitu, Bu. Oke. Ya, ini namanya hampiran, Mirza. Ya, ini namanya hampiran. Ya, kenapa hampiran? Karena di sini yang dicarinya adalah bilangan rasionalnya. Ya, kita mencari bilangan rasional di antara pi dan 3,1415. Ya, kita mencarinya bilangan rasionalnya. Berarti si pi-nya ini bisa kita hampiri nilainya. Ya, hampirinya sampai mana? Ya, pi-nya mau dihampiri sampai mana? Oke, nah pi-nya mau dihampiri sampai 14159 boleh, mau sampai 265 boleh, mau sampai 10 angka di belakang komanya juga boleh, ya. Oke, sehingga karena yang kita cari bilangan rasional, pi-nya juga kita estimasi seperti itu, ya. Jadi nanti pengambilan estimasi atau apa namanya untuk menggantikan nilai pi di sini, ya silahkan saja, asalkan di garis bilangannya ya kita bisa melihat dia itu tetap bisa kita cari bilangan di antaranya, begitu ya. Mau 3,1415 berapa juga ya, boleh-boleh saja. Ini saya ambil 3,1415, cukup tambahkan desimal satu lagi untuk menghampiri pi karena kita yakin akan ada bilangan di tengahnya, gitu ya. Jelas, Mirza? Paham, Ibu. Cuma maksud saya tuh kenapa kita mengambilnya 3,14159, kan tadi Ibu bilang kita bebas mengambil eh, Betul. pendekatan dari nilai P-nya Mm-mm. kan, Ibu. Nah, maksud Iya, saya kan betul. kalau kita mengambilnya lebih banyak angka, hasil Boleh, nilai hasil boleh, nilai antaranya tapi boleh, kan akan berbeda, Ibu. boleh. Kenapa? Karena kalau kita punya bilangan real, di sini saya sebutkan kepadatan bilangan real, ya. Oke. Kalau kita punya dua bilangan, irasional dan rasional, di antaranya ini bilangannya itu banyak, Mirza. Tidak cuma satu. Bilangannya banyak. Bahkan saking banyaknya nggak bisa kita hitung. Ya, jadi nanti ini kalau misalkan jawabannya berbeda, tidak apa-apa. Ya, ini juga kalau mau dibagi 3, boleh. Dia masih berada di antara itu. Jelas nggak? Oke, jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, sip. Jadi bilangan di sini tuh banyak ya. Tuh, banyak, padat banget. Nah, ya. Jadi nanti kalau mau hampirannya lebih banyak lagi, nah bilangannya berarti asal berada di antara ini masih oke. Ya, begitu. Oke. Nah, ya. Nah, kita coba masuk ke pertasamaan sekarang ya. Nah, apa yang kita kerjakan di pertasamaan? Nah, yang kita kerjakan di pertasamaan ini adalah kita akan mencari solusi yang memenuhi pertasamaan yang diminta. Ya, kalau adik-adik biasanya menyebut himpunan solusi ini HP gitu ya, himpunan penyelesaian. Nah, ya, tapi sebelumnya saya jelaskan lagi garis bilangan yang tadi ya. Oke, saya jelaskan garis bilangan. Oke, jadi nanti garis bilangan itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena karakteristik bilangan real itu selangnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, jadi padat sekali. Ya, bilangan terbesarnya bukan 1 triliun, bukan 1 miliar triliun, tapi lebih besar lagi. Ya, sehingga kalau kita lihat suatu garis bilangan ya yang tadi dibantu oleh pertanyaan Mirza itu sangat bagus ya. Bilang bagaimana Bu, nanti kan hasilnya lain lagi. Tidak apa-apa, karena pada selang yang sangat kecil saja bilangan itu masih tetap banyak. Ya, sehingga memang dari bilangan tersebut irasional dan rasionalnya sangat padat. Nggak bisa kita lihat satu persatu.
Ya, sehingga garis bilangan itu biasanya hanya kita cantumkan bilangan bulat saja di garis bilangannya. Ya, padahal di antara dua bilangan bulat saja, kepadatan bilangan real itu tidak pernah akan bisa kita lihat saking banyaknya. Ya, jadi di antara 2 dan 3 saja itu bilangannya bukan cuma 2,1, 2,2, 2,3, bukan cuma itu, padat banget. Bahkan mungkin di antara 2 dan 2,0000001 saja, di situ bilangannya juga sangat banyak. Ya, nah dengan demikian, oke, nanti penggambaran garis bilangan ya biasanya cukup kita tuliskan yang bisa kita representasikan saja, yaitu bilangan bulat. Tidak masalah, ya. Nah, nanti dari garis bilangan ini, adik-adik akan memahami yang namanya selang hingga. Karena kan garis bilangan itu sendiri selangnya selang tahingga, ya. Tapi untuk memperoleh solusi pertasamaan, biasanya kita bisa juga memperoleh selang hingganya. Bagaimana, Bu, contoh selang hingga? Nah, ini salah satu contoh selang hingga. Ya, jadi dia terbatas. Tapi bukan berarti nilai X-nya di situ hanya beberapa saja. Tidak, ya. Di antara 0 dan 1, di antara -1 dan 1, X-nya cukup banyak. Sehingga karena kita tidak bisa menyebutkan X-nya satu persatu, ya semua solusinya dinyatakan ke dalam bentuk selang. Seperti itu. Ya. Nah, jadi bentuk selangnya gimana? Ya, oke. Nah, untuk selang hingga, ya berarti selang hingga itu di antara dua bilangan ya. Ada batas bawah A, ada batas bawah B. Ya, tergantung nanti. Kalau misalkan A dan B-nya tidak masuk, berarti X-nya itu lebih besar dari A kurang dari B. Ya, bentuk notasi ya. Ini bentuk notasi ya, adik-adik ya. Nah, ini bentuk notasi. Sedangkan yang ini, yang pakai kurung, itu bentuk selang. Nah, ya, oke. Ini bentuk selang. Ya, oke. Kurung AB, berarti itu itu artinya adalah X-nya lebih besar dari A, X-nya kurang dari B. Nah, sekarang batas bawah A-nya masuk. Ya, batas bawah A-nya masuk, berarti A-nya dikasih bulat penuh ya. Kalau tadi A dan B-nya bulat kosong saja, karena batas-batasnya tidak masuk. Nah, batas kiri saja yang masuk atau batas A, berarti di A-nya ada sama dengannya, ya. Maka X lebih besar sama dengan A kurang dari B. Ini notasinya, bentuk selangnya, yang tadinya kurung biasa, jadi kurung siku. Ya, di A ini kurung siku, berarti A-nya masuk. Ya, nah sekarang B-nya yang masuk ke dalam selang, berarti nah B-nya yang pakai kurung siku. Ya, di selang notasi, nah B-nya ada sama dengannya. Ya, A dan B masuk dua-duanya, berarti bulat hitam dua-duanya pakai kurung siku, ya, dan pada notasinya ada sama dengannya. Ya, seperti itu nanti pernyataan selang hingga. Nah, kalau selang tahingga, maka di situ ada batas, ya, ada batas dia apakah bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Ya, contohnya, ya, selang tahingga X lebih besar dari A. Berarti ini semua bilangan yang berada di sebelah kanan A. Ya, ini notasinya X lebih besar dari A, selangnya dituliskan kurung A, tahingga. Berarti ini dari A terus ke kanan, dari A terus membesar. Ya, kalau A-nya masuk, tinggal diganti pakai kurung siku dan ada sama dengannya. Ya, nah begitu. Nah, sekarang kalau misalkan dari bilangan yang sangat kecil ke batas tertentu, jadi X kurang dari B. Nih, X kurang dari B berarti semua bilangan yang lebih kecil dari B. Ya, dinotasikan minta hingga sampai B. Oke, jadi semua bilangan yang ada di sebelah kiri B atau dari B terus mengecil.
ya. Kalau B-nya masuk, ada kurung sikunya ya, dan pada tanda notasinya ada sama dengan. Oke, jadi nanti bentuk-bentuk selang ini akan adik-adik jumpai pada penyelesaian atau solusi dari persamaan. Ya, bisa selang hingga, jadi ada batas kanan dan kiri, tinggal kita lihat seperti apa nanti selang hingganya ya, apakah batas-batasnya masuk atau tidak. Ada juga selang tahingga. Kalau selang tahingga berarti itu selang terbuka ya. Ada batas apakah terus ke kanan atau dia mengecil ke kiri. Ya, seperti itu. Baik, coba kita lihat ya. Kita lihat aturan-aturan persaksamaannya ya, terutama ketika kita melakukan operasi aljabar ya, penjumlahan atau perkalian terhadap kedua ruasnya ya. Mungkin di sini kalau misalkan secara sederhana A lebih dari 0 berarti A-nya positif, A kurang dari 0 berarti A-nya negatif ya. Kemudian sifat transitifnya A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C ya. Lalu kalau kita punya sifat A kurang dari B, kemudian kedua ruasnya ditambahkan dengan C bilangan real, maka A tambah C kurang dari B tambah C ya. Jadi penjumlahan dengan bilangan real itu tidak akan mengubah operasi relasionalnya ya. Jadi kalau kedua ruas dijumlahkan dengan bilangan yang sama ya di situ ya, maka tidak akan mengubah operasinya ya. A ditambah C akan kurang dari B ditambah C. Kemudian A kurang dari B dan C kurang dari D, ini juga penjumlahannya tidak mengubah operasi ya. Berarti kalau A ditambah C akan tetap kurang dari B ditambah D. Ya. Nah, perkalian biasanya yang ada aturan harus kita perhatikan ya. Jika bilangan yang kita kalikan kepada kedua ruas itu nilainya positif ya. Jadi A kurang dari B dan C-nya lebih dari 0, maka A kali C akan kurang dari B kali C ya. Jadi perkalian dengan bilangan positif tidak mengubah tanda. Ya. Positif tidak mengubah tanda. Nah, sedangkan kalau dengan bilangan negatif, ya, di sini A kurang dari B dan C-nya negatif, ya. A kurang dari B dan C-nya negatif, dia akan mengubah tanda. Oke, karena di situ berarti menggeser atau mengubah posisi dari angka di garis bilangannya. Ya, sehingga kalau A kurang dari B, ada bilangan negatif C, berarti A kali C. Nah, dari kurang dari akan berubah jadi lebih dari. A kali C lebih dari B kali C. Begitupun sebaliknya. A lebih dari B, ada bilangan positif C yang dikalikan ke kedua ruas, maka A kali C akan kurang dari B kali C. Ya, jadi perkalian dengan bilangan negatif akan mengubah tanda. Ya, seperti itu. Oke, nah apalagi yang mengubah tanda? Yang mengubah tanda biasanya di situ perubahan posisi ya. Yang asalnya A kurang dari B, berarti di situ ya A kurang dari B di mana A dan B-nya bilangan
keduanya bilangan positif atau dua-duanya bilangan negatif, ya, maka seper A ya dibandingkan dengan seper B itu akan mengubah tanda juga, ya. Tapi kalau di pertasamaan, nah 3 aturan ini yang paling penting, ya. 3 aturan ini yang paling penting, menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan real tidak mengubah tanda, perkalian kedua ruas dengan bilangan positif tidak mengubah tanda juga, tetapi perkalian kedua ruas dengan bilangan negatif akan mengubah tanda. Ya. Nah, jadi oke, saya tuliskan dalam bentuk aturan dan prosedur bagaimana pertasamaan akan kita selesaikan, ya. Yang paling penting 3 aturan tadi, ya. 3 aturan tadi, bagaimana penjumlahan, ya. Oke, bagaimana penjumlahan di situ? Nah, dia tidak mengubah tanda, ya. Nah, tidak berubah tanda selama dijumlahkan dengan bilangan yang sama, ya. Kemudian tidak mengubah tanda juga kalau dikalikan dengan bilangan positif, dan tanda akan berubah jika dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, sehingga strategi dalam menyelesaikan pertasamaan itu adalah kuncinya pemfaktoran atau melihat pembuat nol dari bentuk utama pertasamaan. Ya, nah dengan demikian cara yang paling mudah adalah kita akan mengumpulkan bentuk pertasamaan di satu ruas sehingga ruas lain itu bernilai 0. Ya, jadi nanti misalkan katakanlah semua bentuk pertasamaannya itu variabel x-nya atau variabel dalam pertasamaan tersebut kita kumpulkan dalam ruas kanan sehingga ruas kiri, ya, sehingga yang ruas kanan nilainya 0 supaya lebih mudah, ya, atau salah satu ruas boleh, ya, mau yang 0 ruas kanan atau mau yang 0 ruas kiri, tinggal nanti diperhatikan saja tandanya, ya. Lalu kuncinya adalah pemfaktoran untuk melihat pembuat nolnya, karena nanti pembuat nol itu akan menjadi batas dalam uji selang untuk himpunan solusinya, ya. Sehingga karena nanti kan dalam garis bilangan nanti kita solusinya itu punya selang hingga atau selang tak hingga, tapi kan harus ada batasnya. Nah, batasnya ini kita lihat dari pemfaktoran atau untuk melihat pembuat nolnya tadi, ya. Jadi pembuat nolnya itu akan kita masukkan ke garis bilangan sebagai batas. Kemudian selang-selang di antara batas tersebut harus kita uji tandanya, jadi positif atau jadi negatif, kan seperti itu. Ya, tanda yang diinginkan sesuai pertasamaan itu yang kita ambil sebagai solusi pertasamaan. Ya, nah itu prosedur dan aturannya. Nah, cukup simpel, ya. Nah, jadi di sini tidak ada istilah pindah ruas, sekali lagi, ya adik-adik, tidak ada istilah pindah ruas, tidak ada kali silang. Ya, yang ada penjumlahan kedua ruas, ya, kemudian perkalian di kedua ruas. Oke, nah ini ilustrasinya. Tuh, ya, ini ilustrasi penyelesaiannya. Kalau misalkan kita punya pertasamaan yang setara di sini, ya, oke, ini apa namanya? 2x min 7, 4x min 2. Kita akan mencari x yang memenuhi, tuh ya. Ini sama-sama linear nih, ya. Yang linear 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2. Berapa x yang memenuhi? Nah, ya, berarti di sini kita jadikan x-nya berdiri sendiri di ruas kiri, sedangkan nanti batasnya di ruas kanan, ya. Jadi minus 7-nya ya harus kita eliminasi dengan cara kedua ruas ditambah 7. Jadi nggak ada istilah pindah ruas di situ, ya. Kedua ruas ditambah 7, akibatnya 2x min 7 jadi 2x, 4x min 2 ditambah 7, berarti min 2 tambah 7, 5. Jadi 4x tambah 5. Ya, nah, karena kita akan membuat x berdiri sendiri di ruas kiri, berarti selanjutnya kita mengeliminasi 4x.
maka kedua ruas harus ditambah min 4x. Jadi di ruas kanan ini tinggal 5, di ruas kiri 2x min 4x min 2x. Nah, berapa x-nya? X-nya di sini bukan x-nya itu jadi kurang dari 5 per min 2. Bukan. Karena kan tadi kita punya aturan untuk min 2x ini jadi x, berarti min 2x itu harus kita kalikan dengan min setengah. Min setengah di sini. Ya, berarti min 2x kali min setengah, 5 juga kita kalikan min setengah. Sehingga perkalian dengan negatif merubah tanda. Ya, min 2x kali min setengah itu x, 5 kali min setengah itu min 5 per 2. Perkalian dengan negatif mengubah tanda. Jadi asalnya kurang dari, nih, ya, jadi lebih dari. Seperti itu. Ya, jadi nanti hati-hati. Ya, min 2x kurang dari 5, x-nya tidak jadi 5 per min 2 ya, karena ini bukan persamaan. Tetapi dari min 2x untuk memperoleh jadi x, kita kalikan dengan min setengah. Jadi kedua ruas dikalikan min setengah mengubah tanda. Itu ya catatannya adik-adik. Nah, untuk yang berada di antara dua bilangan, ya, nah berarti di sini kita tinggal mengeliminasi 6 ya. Nah, seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya ini udah jadi solusi ya. Untuk yang nomor 1, X lebih besar dari min 5 per 2, ini udah jadi solusi. Ya, kalau adik-adik mau menggambarkan dalam bentuk garis bilangan, berarti X lebih besar dari min 5 per 2. Nah, min 5 per 2-nya kira-kira ada di sini. Ya, X-nya lebih besar, berarti ada di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Penulisannya, karena dia terus membesar ke kanan, berarti min 5 per 2, tak hingga. Atau X lebih besar dari min 5 per 2. Ya, sebenarnya ini salah satu saja. Ya, boleh adik-adik pilih salah satu saja. Cara penulisannya lebih enak mau yang mana. Ya, kalau saya biasanya, ya karena saya mengajarkan ke adik-adik, berarti saya harus mencantumkan dua-duanya. Ya, kalau adik-adik nanti X lebih besar min 5 per 2 benar, mau ambil yang bentuk selang seperti ini juga benar ya. Mau menuliskan dua-duanya lebih oke ya, seperti itu. Nah, yang nomor 2 ini tinggal menjumlahkan kedua ruas dengan min 6 sehingga X-nya berdiri sendiri di tengah. Ya, min 5 kurang 6 min 11, 4 kurang 6 min 2. Nah, jadi 2X-nya lebih besar sama dengan min 11 kurang dari min 2. Nah, supaya 2X ini kita memperoleh selang X, maka ketiga ruas harus dikalikan setengah. Ya, setengah bilangan positif. Maka di sini tandanya tidak ada yang berubah. X-nya lebih besar dari sama dengan min 11 per 2 kurang dari min 1. Berarti ini selang berhingga. Ya, nih, min 11 per 2 ada di sini. Nah, ini min 1. Ya, maka selangnya berada di antara itu. Nah, min 11 boleh kita hitamkan, boleh kita tebalkan ya. Kalau min 1 boleh kita kosongkan di situ. Ya, karena min 1-nya tidak masuk. Jadi, di min 11 per 2 kita kasih kurung siku. Ya, sedangkan di min 1 kurung biasa saja. Karena di sini min 11 per 2-nya masuk. Jadi sama dengan ya X lebih besar sama dengan min 11 per 2 kurang dari min 1. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Kalau kayak ini kan yang linier ya. Kayak ini yang linier. Ya, nah, kalau misalkan sekarang kita menjumpai kuadratik atau mungkin pangkat 3 atau pangkat 4 ya. Berarti di situ baru kita lihat pemfaktoran ya. Contohnya X kuadrat min X min 6 di sini. Nah, karena kita harus memfaktorkan berarti ruas kanannya akan kita nolkan. Jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan min 6. Sehingga ruas kanannya 0. Nah, polinomnya ada di ruas kiri. X kuadrat min X min 6. Yang kalau difaktorkan jadi X min 3, X plus 2. Nah, berarti ini kalau kita lihat pembuat 0, ya, maka nanti di garis bilangan
kita akan punya batas, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Ya, ini berarti kita punya batasnya di min 2 dan di 3. Ya, nah, dengan demikian ada 3 selang yang mesti kita uji tandanya. Ya, nanti kita akan ambil tanda negatif. Betul ya? Kita akan ambil tanda negatif. Nah, kita akan lihat di sebelah kiri min 2, di antara min 2 dan 3, dan di sebelah kanan 3, tandanya seperti apa? Dengan cara mengambil sampel titik. Ya, misal di sebelah kiri min 2, kita ambil min 3 sampelnya ya. Ini sampelnya. Nah, kita masukkan ke bentuk ini ya. Bilangan sampel kita masukkan ke X min 3 kali X plus 2. Kalau kita ambil min 3, berarti di situ min 3 kurang 3 kali min 3 tambah 2. Nah, ini tinggal dilihat saja operasinya. Ya kan ya? Tinggal dilihat operasinya, berarti min 3 kurang 3, min 6, min 3 tambah 2, min 1. Min 6 kali min 1 itu 6, positif. Ya, berarti ini tandanya plus. Ya, di antara min 2 dan 3, kita ambil 0. Ya, ambil 0. 0 kita masukkan. 0 kali min 3, 0 tambah 2. Min 3 kali 2, negatif. Ya, kemudian di sebelah kanan di sebelah kanan 3 kita ambil 5 ya. Dimasukkan lagi 5 min 3 kali 5 plus 2 ya. Tandanya positif. Ya, maka karena kurang dari 0 kita ambil yang negatif kan? Betul ya? Tuh ya. Jadi penyelesaiannya di sini oke, untuk solusinya adalah selang min 3 min 2 sampai 3 ya. Atau X anggota bilangan real di mana X-nya antara min 2 dan 3. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saya tekankan adik-adik tetap cek sampel ya. Oke. Jangan ambil 1 plus, oh berarti ini pasti minus. Ini plus lagi. Ya, saya katakan nanti di pangkat 3 atau di pangkat 4 belum tentu kejadiannya seperti itu. Ya. Jadi, kalau kita sudah dapat batas, kemudian kita mau ngecek garis bilangan, ya, ceklah semua selangnya. Jangan diperumum, kalau sudah dapat plus, jadi minus, jadi plus lagi. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang kebetulan benar. Ya, di saat kita punya bentuk lain, bisa jadi tidak seperti itu. Ya, jadi tetap lakukan cek sampel bilangan di setiap selang akibat ada batas tersebut. Ya, jadi kalau di sebelah kiri min 2 tetap kita cek, di tengah-tengah tetap kita cek, di ujung juga tetap kita cek. Ya, oke, supaya jawaban kita itu betul-betul tidak ada yang kebetulan. Ya, oke. Nah, nanti saya akan perlihatkan di mana plus min itu tidak berlaku umum ya. Kita harus tetap cek untuk setiap selangnya. Oke. Nah, kalau pecahan gimana? Ya. Nah, kalau pecahan berarti di sini untuk batas di garis bilangannya ambil pembuat 0 dari pembilang maupun dari penyebut. Ya, seperti untuk kasus ini, X min 1 dibagi X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Dari pembilang ini, pembuat 0-nya X sama dengan 1 ya. Oke, artinya kalau kita masukkan X sama dengan 1, pembilang ini jadi 0 gitu ya. Faktornya ya, X min 1, faktornya 1, X plus 2 jadi min 2 ya. Berarti 1 dan min 2 akan jadi batas di garis bilangan ya. 1 dan min 2 batas di garis bilangan. Perhatikan karena ini bentuk rasional. Jadi kalau bentuk rasional kan ada syarat penyebut tidak boleh 0. Berarti di sini minus 2-nya akan bolong.
Karena X-nya tidak boleh sama dengan min 2, kan? Nah, ya, itu yang pertama. Perhatikan syarat penyebut, lalu perhatikan tanda persamaan. Contohnya di sini lebih besar sama dengan 0. Tanda persamaannya lebih besar sama dengan. Berarti fungsi rasional ini ya atau bentuk persamaan ini pernah bernilai 0. Nah, bentuk rasional atau bentuk pecahan akan bernilai 0 ketika pembilangnya pernah bernilai 0. Jadi di sini angka 1 akan masuk. Ya, jadi untuk angka 1 di sini bulatnya akan penuh. Ya, karena dia kan pernah 0. Ya, nih, pernah sama dengan 0. Berarti X-nya pernah sama dengan 1. Nah, sehingga kita tinggal uji di sini ya. Kita masukkan sampelnya min 3, berarti min 3 min 1 dibagi min 3 tambah 1 ya. Berarti min 4 dibagi min 2 ini akan positif ya. Oke, ini jadi tandanya di sini positif. Kemudian kalau kita masukkan 0 min 1 per 0 plus 2, oh di sini akan negatif nilainya. Sedangkan kalau di sebelah kanan 1 kita ambil sampelnya 2, nah di sini akan positif lagi. Nah, karena ini lebih besar sama dengan 0, kita ambil positif, berarti kita ambil selang yang sebelah kiri min 2 dan sebelah kanan 1. Jadi, nih, sebelah kiri min 2 berarti dari yang paling kecil ke min 2, min hingga sampai min 2 digabung dengan 1 sampai hingga. Ya, itu penyelesaian. Oke. Nah, kita latihan ya. Nah, baik. Coba gimana tuh? Nomor 1A dulu. Apa kuncinya tadi? Membuat salah satu ruas menjadi 0. betul. Betul, Satya. Membuat salah satu ruas menjadi 0. Nah, ya, ruas kanan kita 0 kan ya. Oke, jadi untuk yang nomor 1A, perhatikan ya. Sini kita punya X kuadrat min 10 lebih besar sama dengan 3X. Nah, ya. Proses ini tidak perlu ditulis secara detail. Ya, ini saya memperlihatkan proses-prosesnya. Jadi, dalam penulisan soal, adik-adik boleh langsung. Ya, misal, oke, kedua ruasnya sekarang ditambah dengan min 3X. Ya, tapi bukan pindah ruas bahasanya ya. Nah, maka kita akan punya X kuadrat min 3X min 10 lebih besar dari 0. Ya, cukup seperti itu. Tidak perlu ditulis ya, kedua ruas ditambah min 3X ya. Kita tuliskan langsung hasilnya. Nah, itu untuk menekankan ke adik-adik sekarang nggak ada istilah pindah ruas. Oke? Nah, sekarang tinggal difaktorkan karena ruas kanan di sini udah 0 nih. Ruas kanan udah 0, berarti kita tinggal faktorkan. Apa faktornya? X X min 5 Min 5 X min X min 5 5 plus 2. plus 2. X plus 2. Oke. Sip. Ya. X min 5, X plus 2. Berarti ketika kita membuat garis bilangan, ya, pada garis bilangan,
Sini. Oke, pada garis bilangan. Jadi batas yang kita masukkan itu berapa aja? 5 sama min 2. Min 2 dan 5 sama min Nah, 2. betul, 5 sama min 2 ya. Di sini kita lihat faktornya ya. X min 5 berarti kita masukkan 5 ya. Oke, 5 dan min 2. Apakah 5 dan min 2-nya masuk ke dalam selang? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Betul, masuk. Kenapa masuk? Karena lebih besar sama dengan Sama Nah, dengan Bu. oke. Pernah sama mereka ya. Pernah sama berarti 5 itu pernah menyebabkan ruas kanan 0 atau min 2 juga pernah menyebabkan ruas kiri ini 0 ya. Oke, X min 5 X plus 2-nya pernah 0 ya. Oke, jadi min 2 sama 5-nya masuk. Berarti ada berapa selang yang kita uji? Ada 3 ya. Sebelah kiri min 2, sebelah yang tengah sama sebelah kanan 5. Oke. Ya, coba. Maka di sini. Kalau sebelah kiri min 2, kita ambil min 3, tandanya apa? Positif, negatif? Positif. Positif, Bu. positif, Bu. Positif. Oke. Di antara min 2 dan 5, misal 0, Negatif. 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 Sip. Di sebelah kanan 5, misal 6, Positif, Bu. Positif. positif. Sip. Jadi, kita punya solusinya apa? Berarti sebelah kiri min 2 ya. Nih, sebelah kiri min 2 sama sebelah kanan 5. Kita ambil yang positif kan ya? Betul? betul. Nah, sip ya. Nah, adik-adik kan biasanya pakai seperti ini ya. Nah, oke. Jadi diperoleh minta hingga sampai min 2 digabung 5 sampai hingga. Ini sama dengan X anggota bilangan real di mana X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 5. Ya, seperti itu. Oke, sip. Nah, kalau yang B gimana? Satu B. Yang satu B, ruas kanannya udah 0 ya. Berarti tinggal memfaktorkan yang ruas kiri. Apa faktornya? X dikali X pangkat 2 dikurang 3X Nah, dikurang 2. oke. Baik. Lalu, X dikali X min X plus 2 X plus 1. Salah ya? X. dan X min 1. Maaf, ini maaf. Ini bukan minus. Plus, maaf ya. Saya keliru ketik. Plus. Jadi, X min 2 X min 1. oke. Betul. Nah, sip ya. Kemarin sebenarnya sudah saya jadikan plus, kayaknya tidak saya save ya. Lupa. Maaf adik-adik ya. Jadi di situ plus 2x ya. Oke, berarti di sini pembuat nolnya yang masuk ke batas ada berapa? 3, Bu. 3, Ada Bu. 3. Berapa saja? 0, 0, 1, 2, 2. Sip. Oke, berarti nanti kalau kita lihat garis bilangannya, ya, kita lihat garis bilangannya di situ, ya, 0, 1, 2. Apakah 0, 1, dan 2-nya masuk ke dalam garis bilangan? Apakah pertasamaannya pernah sama dengan? Tidak. Tidak. Oke, berarti bolong ya.
Oke, coba dicek. Ya, sekali lagi, kalau menemukan selang seperti ini, tetap dicek di setiap selangnya ya, di kiri 0, antara 0 dan 1, antara 1 dan 2, di kanan 2. Tetap dicek. Jangan memperumum, karena belum tentu benar ya. Harus dicek, coba. Di kiri 0. Di kiri 0 gimana tandanya? Minus Bu, minus Minus 1 minus mungkin. Bu. Minus, Minus. oke. Oke, ambil min 1 gitu ya. Ambil min 1, berarti min 1, min 1, min 1, min 2, ini min 3, min kali min kali min, min ya. Oke, Iya. min. Antara 0 dan 1. 0,5 Bu. 0,5 boleh. Berarti 0,5 ini negatif ya. Berarti positif kali negatif kali negatif. Berapa? Positif. Positif. Positif, oke. Antara 1 dan 2, 1,5. Berarti 1,5 ini positif, ini negatif. Positif kali negatif. Negatif. Negatif, Ibu. Negatif, oke. Di kanan 2, 3 Bu. 3. Berarti Positif. 3 positif semua ya? Positif. Positif, Ya. oke, positif. Nah, ya, oke. Jadi, di sini masih mungkin nanti kalau kita pakai kebetulan, ini masih min plus gitu ya. Hanya saja tetap adik-adik harus cek ya. Tetap harus cek di situ ya. Kita ambil tanda yang Negatif Bu. negatif. Sip. Nah, betul yang negatif. Nah, ini berarti ya. Jadi, kita akan memperoleh ya minta hingga sampai min 1 ya, digabung dengan 1 sampai 2, udah ya? Betul ya? Betul? Ya, seperti itu. Oke, mau dituliskan notasinya? Boleh. X anggota bilangan real, X kurang dari 1, atau, maaf, 0 ya. Komin 1. Maaf, adik-adik. 0. Jadi X kurang dari 0, X kurang dari 0, atau antara 1 dan 2. Ya, seperti itu. Nah, coba yang C tuh. Coba yang C. X pangkat 4 ya, X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 min 12X kuadrat lebih dari 0. Oke. Berarti ini kuadratnya kita keluarkan ya. X kuadrat tambah 4X min 12. Yang kalau kita faktorkan berarti X plus 6, X min 2. Betul? Betul. Sip. Ya, sip. Di sini pembuat 0 yang masuk batasnya berarti ada min 6, ada 0, dan 2. Betul ya? Coba masukkan. Ya, min 6, 0, 2. Oke, gimana tuh tandanya? Coba.
Nih, ambil min 7. Sebelah kiri min 6, ambil min 7. Berarti ini pasti positif ya. Min 7 kuadrat positif, min 7 tambah 6 negatif, min 7 min 2 negatif juga. Jadi tandanya gimana? Positif. Positif. Bu. Positif. Oke, di antara min 6 dan 0 boleh, min 5 boleh, min 4 boleh, min 1 boleh ya. Min 1 kuadrat ini pasti positif. Positif juga. Negatif. 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 Oke. Antara 0 dan 2, 1. Gimana? Negatif, Bu. Negatif. Nah, Negatif juga. negatif kan? Sip. Di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. Oh, Positif. Positif. positif ya. Ambil 3. Tuh kan tidak selalu selang-seling ya. Oke, jadi tetap harus dicek. Oke. Nah, kita ambil yang positif karena lebih dari 0. Nih, kita ambil yang positif karena lebih dari 0. Berarti ini arahnya ke samping. Ya. Jadi kita punya solusinya ya diperoleh minta hingga min 7 gabung min 6 ya. Pas saya terkecoh dengan sampel. 2 hingga ya. Atau di sini X anggota bilangan real, X-nya kurang dari min 6, atau X-nya lebih dari 2. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus tetap cek sampel. Oke, nah kalau kita punya pecahan, gimana tuh? Persamaan pecahan yang tadi. 2 per X min 1 kurang dari 1. Ya, sama ini juga ya. Lakukan, kita akan menolkan ruas kanannya. Berarti 2 per X min 1 kurang 1. Nah, kurang dari 0. Kedua ruas ditambah dengan min 1. Ya, selanjutnya disamakan penyebutnya. Supaya semuanya jadi bentuk rasional. Ya, jadi kita punya 2 min X min 1 kurang dari 0. Jadi ini hasilnya berapa? 3 min X per X min 1. Betul? Ya, oke. Sip. Nah, di sini kita lihat ya syaratnya. Karena ini bentuknya pecahan, berarti syaratnya apa? Syaratnya X tidak boleh sama dengan 1. Ya, di situ. Betul. Jadi, di garis bilangannya, ya, pembuat 0 pembilang itu 3, pembuat 0 penyebut itu 1. Tapi di sini yang penyebut pasti selalu bolong. Ya, pembuat 0 dari penyebut itu selalu bolong. Tidak akan pernah masuk ke dalam garis bilangannya. Ya, seperti itu. Ya, nah sekarang tinggal 3. 3-nya pernah masuk enggak? Apakah pernah 0 pertasamaannya? Enggak. Tidak ada. Tidak, betul. Berarti yang 3 juga bolong ya. Karena pembuat 0 dari pembilang itu karena pertasamaannya tidak pernah 0, jadi 3-nya tidak masuk. Nah, pembuat 0 dari penyebut itu harus selalu bolong ya, karena kan pecahan tidak pernah sama dengan 0 penyebutnya. Nah, sekarang tinggal diuji ya. Tinggal diuji nih. Di sini ambil 0. Kalau 0 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Di antara 1 dan 3 ambil 2 Positif. positif. Sebelah kanan 3 ambil 4 Negatif. negatif. Kita ambil selang yang mana? Negatif. Yang negatif. Oke, sip. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, begitu. Nah, yang ini juga nanti sama ya. Oke. Ini juga nanti sama.
Ini 3 per 2x min 1. Yang 2b. 3 per 2x min 1 lebih besar dari 2 per x. Ya. Nah, yang ini juga sama ya. Kita jumlahkan dengan min 2x sehingga ruas kirinya min 2 per x ya. Sehingga ruas semuanya terkumpul di ruas kiri, ruas kanannya 0 ya. Nah, tinggal di sini ya, prosesnya samakan lagi penyebutnya ya. Berarti 2x min 1 dx ya. Maka ini 3 kali x min 2 kali 2x min 1 ya. Oke. Apa yang kita peroleh di sini? 3x min 4x min x plus 2. Betul? Nah, ya. Lihat di sini. Pembuat nolnya, berarti pembuat nolnya ada berapa? 3. Ada 3. Oke, berapa saja pembuat nolnya? 0, 2, 0. minus 2. Oke. Tadi kuliah. 0. 0 setengah 0 setengah Oh, sama min 2. sip. 0 setengah sama 2 ya. 2. Baik, 0 setengah sama 2. Perhatikan, ini kan syaratnya apa? X-nya tidak boleh 0. Dan X-nya tidak boleh Nah, setengah ya. Berarti di 0 dan setengah itu bolong. Kalau di 2 gimana? Bolong tidak? belum. Bolong juga ya. Kenapa bolong di 2? bilangnya jadi 0. Nah, ya. Persamaannya lebih dari 0. Tidak pernah sama dengan 0 ya. Kecuali kalau saya ubah ini jadi sama dengan seperti ini. Berarti 2-nya penuh. Ya. Karena pernah 0. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan enggak, ya ini enggak masuk. Berarti 2-nya juga enggak masuk ya. Oke. Nah, oke. 2-nya kita masukkan aja ya. Jadi ini sama dengan. Nah, jadi 2-nya masuk ya. Oke, saya ubah soalnya. Ya. Nah, begitu. Jadi tinggal dicek ya. Oke? Tinggal dicek ya. Ini bagaimana tandanya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Atau sudah cukup jelas? Mau bertanya Bu, punten. Ya, mangga, Zura. Maaf ya Bu, izin off cam karena lagi agak kurang sehat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Semoga lekas Saya mau, sehat ya. makasih Bu. Saya mau nanya Ya. di nomor yang 1C, yang Mm-mm. X pangkat 4. Itu Ya. yang garis bilangan, yang nolnya bisa jadi minus tuh, ada kaitannya sama karena X-nya pangkat 2 gak Bu? Iya, betul. Karena di situ faktor X-nya kuadratik gitu ya. Faktor X-nya kuadratik sehingga dia mempengaruhi switch tanda ya. Betul, kayak gitu. Jadi nanti sebenarnya analisa lebih lanjut ya adik-adik bisa menganalisa sifat seperti itu ya. Cuma ya tidak semuanya sadar akan yang Azura sadari gitu. Jadi saya tetap rekomendasikan untuk mengecek setiap selangnya. Ya, begitu. Oke, makasih Bu. Sama satu lagi Bu, Mm-mm. yang 1A itu tadi saya sempat lihat jawabannya tuh, itu dia. Itu kan lebih besar sama dengan ya Bu. Mm-mm. A. Itu tapi yang di Oh iya, himpunan iya, iya, pendapat betul, saya betul, tuh. betul. Ini masuk. Nah, gitu. Sip. Oke. Itu aja Bu. Oke. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Sudah? Oke.
Nah, baik. Adik-adik ada satu lagi ya. Ini sebenarnya kalau nilai mutlak kuncinya ya pertasamaan nilai mutlak itu kuncinya adalah penyelesaian pertasamaan. Tetapi kita harus memilah berdasarkan kasus dari definisi nilai mutlaknya ya. Nah, sehingga apa itu definisi nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu sebenarnya jarak ya. Nilai mutlak itu adalah jarak. Jadi, kalau kita bicara jarak, nilainya selalu positif, ya. Nah, sekali lagi, nilai mutlak adalah jarak, sehingga dia nilainya selalu positif. Misal di garis bilangan itu kita punya titik A dan B, maka jarak dari A ke B dan jarak dari B ke A itu bisa dinyatakan B kurang dari A atau mutlak A kurang dari B, begitu ya. Jadi kalau ini dimutlakan itu sama dengan seperti ini, begitu ya. Nah, permasalahannya muncul kalau kita geser ke 0 di situ ya. Kita geser ke 0. Nah, kalau kita geser ke 0, lalu kita punya titik C yang dia posisinya di sebelah kiri 0, oke? Nah, maka jaraknya itu kan jadi min C. Jarak C ke 0 adalah 0 min C, yaitu min C. Ya, nah sehingga artinya min C ini nilainya dia akan tetap positif. Kenapa? Karena C-nya ada di sebelah kiri 0, angka sebelah kiri 0 itu kan pasti negatif. Negatif dari negatif itu positif. Ya, jadi memang sebenarnya ya nanti ini bisa kita nyatakan sebagai mutlak C di situ untuk jaraknya. Nah, dengan demikian apa itu nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu representasinya adalah jarak X ke 0. X-nya bisa di sebelah kanan 0, artinya X-nya bilangan positif, atau X-nya di sebelah kiri 0. X-nya bilangan negatif. Nah, dengan demikian, kalau X-nya di sebelah kanan 0, berarti jarak X ke 0 adalah X minus 0, yaitu X. Sedangkan kalau X-nya ada di sebelah kiri 0, berarti jarak X ke 0 adalah 0 min X, yaitu min X. Nah, dari sini kita punya pengertian dari mutlak X, bahwa mutlak X itu adalah dia akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan bernilai min X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Ya, sebenarnya tanda sama dengan ini boleh di atas, boleh di bawah ya. Tapi kesepakatan di buku-buku tanda sama dengannya ikut ke yang atas. Karena kan kita tahu kalau mutlak 0 tetap 0 ya. Baik di yang positif maupun di yang negatif gitu ya. Positif 0 ya 0, negatif 0 ya 0 gitu ya. Jadi di sini disepakati 0-nya ada di sebelah atas. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan di garis bilangan itu kita punya jarak X ke Y, itu kita nyatakan sebagai mutlak X min Y atau mutlak Y min X akan bernilai sama ya di sini. Jadi itu yang penting, arti mutlak X itu adalah X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min X untuk X yang kurang dari 0. Ya, tuh. Nah, maka nilai mutlaknya kan kita masukkan ke dalam pertasamaan ya. Nih, nilai mutlaknya kita masukkan ke dalam pertasamaan sehingga nanti kita perlu mengupas tanda mutlaknya. Ya, mengupas tanda mutlaknya. Artinya kalau kita punya mutlak X min A kurang dari B, berapa X yang memenuhi, akan kita cari dari sifat bahwa mutlak X min A kurang dari B itu adalah X min A-nya lebih besar dari min B, ya, lebih kecil dari B. Nah, sedangkan untuk mutlak X min A lebih dari B, berarti di sini artinya X min A-nya kurang dari min B atau X min A-nya lebih dari B.
Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kalau kita lihat dari definisi mutlaknya, ya, asal mula ketika kita punya misal mutlak X kurang dari sama dengan A, ya. Nih, misal tentu di sini A-nya bilangan positif ya adik-adik ya, karena kan mutlak nilainya positif, ya mutlak X kurang dari sama dengan A, maka ya, ini akan berarti X-nya itu haruslah lebih besar dari min A kurang dari A. Ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa memenuhi seperti ini? Karena kalau kita bicara mutlak di sini, nah, mutlak itu kan bisa positif, bisa negatif. Ya, nah, yang serupa sifat apanya? Sifat kuadratnya. Kenapa sifat kuadratnya? Karena kan mutlak pasti nilainya positif, kan? Nah, sedangkan untuk mutlak sendiri, kalau dijabarkan, itu X atau min X. X atau min X punya satu kesamaan pada sifat kuadrat. X dikuadratkan X kuadrat, min X dikuadratkan X kuadrat juga. Jadi ini artinya X kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. Ya, asalkan ini sifatnya sama-sama positif ya. Nah, baru X kuadrat min A kuadrat, ini kan pertasamaan. Nah, ya. Nah, cari solusi pertasamaan ini yang memenuhi adalah ini. Ya, seperti itu kira-kira ya. Begitu juga dengan kalau kita punya mutlak X lebih besar sama dengan A. Berarti ini apa namanya? Kalau kita jabarkan ya, ini kalau kita jabarkan akan berarti X-nya lebih besar dari A atau X-nya lebih kecil sama dengan min A, ya. Karena sifat kuadratnya juga di sini, ya. Sifat kuadratnya X kuadrat lebih besar sama dengan A kuadrat. Ya, kalau adik-adik perhatikan, ya, di sini selanjutnya untuk sifat mutlak itu adalah akar dari X kuadrat. Mereka ini sama, ya. Oke, kalau dalam selang positif berarti nilainya positif ya. Pada selang negatif berarti nilainya negatif di situ ya. Tapi apa namanya? tetap menjaga kepositifannya ya, karena sekali lagi kalau kita lihat posisi X ini ya, X ini ada di sebelah kiri 0. Jadi kalau di minus X kan tetap dia nilainya, min X ini tetap nilainya positif. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini perumuman dari sifatnya. Ya. Sehingga, nah, ya, ini nanti mesti dipecah. Ya. Penyelesaiannya itu mesti dipecah. Oke, untuk nomor 1. Ya, untuk nomor 1. Pemecahannya bagaimana? X plus 2 kurang dari min 10 atau 4X plus 2 lebih dari 10. Oke. Betul ya. 4X plus 2 kurang dari minus 10 atau 4X plus 2 lebih dari 10. Ya, Bu, saya mau lebih dari duluan, boleh ya. Silahkan ya, bebas. Kalau ini ya, apa namanya, mau yang kurang dari atau lebih dari duluan, silahkan ya. Oke, berarti ini 4X kurang dari berapa? Min? 12 12. Ini 4X lebih besar? dari 8. Dari 8. Jadi X-nya kurang dari? Min 3 atau X X-nya lebih lebih dari? dari 2. Oke, sip. Ya, ini kalau di garis bilangan dia sudah membentuk solusi ya.
min 3, dan 2. Bolong ya, karena tidak pernah sama. Nah, di mana ini X-nya kurang dari min 3, X-nya lebih besar dari 2. Ya, dia sudah membentuk solusi. Tuh. Di solusinya min hingga min 3, gabung 2 hingga. Sip. Kalau yang nomor 2, nomor 2 bagaimana? X kuadrat min 2X di antara min 3 dan 3. Oke ya, perhatikan bahwa mutlak X kuadrat min 2X lebih kecil sama dengan 3, maka ya min 3 kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kalau mau dilihat satu per satu, berarti dia seperti ini ya, dengan penghubung dan. Nah, begitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti penyelesaiannya punya karakter masing-masing ya. Jadi ini tidak bisa disatukan ya, dia harus dipecah dulu. Nih, ini tidak bisa sekaligus disatukan ya penyelesaiannya. Jadi kita lihat nih yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ya. Nah, nanti untuk eh, untuk ini ya, ada yang salah satunya definit positif ya. Ini pasti definit positif nih ya. Ini definit positif. Nah, kalau yang satu lagi, nah ini bisa difaktorkan, yaitu X min 3, X plus 1 ya. Kalau ini definit positif. Kenapa definit positif? Bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, X kuadrat min 2X plus 1 kan ini adalah X min 1 kuadrat ya, tambah 2. Jadi jelas, ini ya selalu dipenuhi oleh semua X ya, dia definit positif. Ya, dia definit positif. Nah, jadi solusinya X anggota bilangan real. Sedangkan untuk yang satunya lagi, untuk yang satunya lagi, kita masukkan min 1 dan 3, di mana min 1 dan 3 ada sama dengannya, jadi dia penuh ya. Oke, nah kita titik sampel, kalau min 2 berarti ini positif ya. Min 1, antara min 1 dan 3, 0, negatif. Di sebelah kanan 3 itu positif. Ya, nah kita ambil yang ini. Ya, nah nanti kita iriskan ya, X anggota bilangan real diiriskan. Ya, ini kalau X anggota bilangan real kan min hingga sampai hingga ya. Kalau ini kan min 1, 3 selangnya. Nah, jadi min hingga koma hingga diiriskan. Kenapa diiriskan? Dan ya, di sini min 1, 3. Jadi jawabannya min 1, 3. Seperti itu. Ya, oke. Untuk nomor 3 dipecah dulu, lalu nanti selesaikan dengan cara prinsip pecahan seperti yang tadi ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Nah, ini untuk latihan ya. Dipecah dulu, lalu nanti diselesaikan pakai prinsip yang seperti ini ya. Oke. Gimana? Aman sejauh ini? Aman nggak? Atau ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, itu untuk yang definit Ya, positif tuh Rizky. maksudnya
Kenapa langsung bisa gitu ya? Saya agak bingung di situnya. Kenapa bisa langsung ditentuin apa? Oh, oke. Untuk yang Definite mana? positif, definite. Oke, oke, untuk yang definite positif ya. Iya, Oke, Bu. yang ini ya. Iya, Baik. Nah, X kuadrat min 2X plus 3. Ini kan kalau dihitung diskriminannya, ini A-nya kan 1, B-nya min 2 ya, C-nya 3, betul? Yang bentuk AX kuadrat plus BX plus C, Rizky, betul, begitu? Bu. Nah, Iya, betul ya. Sip. Nah, ini diskriminannya kan B kuadrat min 4AC. Kalau dilihat ini min 2 kuadrat min 4 AC. Diskriminannya ini C-nya 3 ya. Ini pasti diskriminannya kurang dari 0. Ya, oke. sehingga dia definite positif. Nah, cara memperlihatkan definite positif itu pakai kuadrat sempurna. Masih ingat? Ya, berarti kuadrat sempurna itu ada bagian, ya ada bagian dia bisa kita nyatakan kuadratik, oke? Ya, ada bagian kita bisa nyatakan kuadratik. Ini kan kita punya X kuadrat min 2X. Akan jadi kuadratik kalau ditambah 1, betul? Ya, di mana? Karena persamaan yang kita punya tambah 3, berarti ini kan tambahnya tambah 2. Betul ya? Oke. Nah, X kuadrat min 2X tambah 1 itu X min 1 kuadrat tambah 2. X min 1 kuadrat, X min 1 kuadrat ini pasti selalu positif ya. Lalu ditambah 2. Wah, makin positif tuh ya. Jadi, X kuadrat min 2X tambah 3, nilai kuadratik ini selalu bernilai positif berapapun nilai X yang diberikan atau berapapun nilai X yang dihitungkan. Ya, jadi ini pasti selalu lebih besar dari 0 ya. Bahkan ini tuh selalu lebih besar dari 2 justru. Ya, 2 kan lebih besar dari 0. Begitu. Gimana Rizky? Udah, Bu, paham. Terima kasih. Ya, sip. Sama-sama ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini ya, untuk yang blok kiri yang ini nih ya, yang persamaannya lebih besar sama dengan min 3, solusinya adalah semua bilangan real karena dia definite positif. Ya. Sedangkan yang sebelah kanannya yang kurang dari sama dengan 3, nah, solusinya adalah min 1, 3. Tapi kan kita iriskan ya, karena penghubungnya dan di sini. Dua pertasamaannya dipenuhi sekaligus. Kita iriskan, ya tetap yang diperoleh adalah solusi yang min 1, 3 itu. Ya, gitu. Sip, ya. Ini untuk latihan. Oke. Ada juga soal explore untuk latihan. Nanti kita bahas di kelas ya untuk review. Nah, yang ini. Ya. Oke. Trik pengerjaannya di sini ya. Trik pengerjaannya bagi kasus sesuai definisi dari mutlaknya. Ini untuk yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 3 itu, untuk yang nomor 1 itu karena ruas kanannya mutlak positif, ruas kirinya juga sama ya. Di sini sama-sama positif. Kalau ini bisa dikuadratkan kedua ruas ya. Sama seperti yang tadi ya. Mutlak X kurang dari sama dengan A ya. Ini positif, yang sama itu kuadratnya ya. Yang nomor 1 bisa dikuadratkan. Yang nomor 2 coba bagi kasus sesuai definisi ya. Definisi dari mana? Dari ini ya. Mutlak ini kan artinya X min 1 kalau X min 1-nya lebih besar dari 0 dan min X min 1 kalau X min 1-nya kurang dari 0 ya. Jadi nanti ada dua kasus pengerjaan ya, ini dibongkar dulu mutlaknya lalu nanti kita kerjakan satu persatu. Oke? Dicoba dulu nanti ya, yaitu soal latihannya yang ini tadi ya, membuka mutlak yang ini, kemudian bereksplorasi, menerapkan soal ini. Soal ini soal eksplorasi. Ya, jadi soalnya bukan soal bentuk baku, tetapi kita harus mengubah dulu berdasarkan definisi mutlak. Ya, minggu depan
Nah, kita bahas sebagai bentuk review. Siapkan juga untuk tes awal. Oke? Ya? Udah lewat 2 menit. Kan harusnya 11.50 ya. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa, Rafael. Nanti saya update secara manual ya. Ibu mau tanya Iya, gimana, Neng? terkait tes awal itu kan Mhm. sesuai dengan subtopik yang Ibu kasih semuanya atau tentang materi yang kita bahas 2 hari ini? Oh, kalau tes awal itu adalah pengetahuan matematika SMA secara keseluruhan ya, Neng ya. Oke, jadi nanti muncul operasi-operasi kayak pemfaktoran, kemudian limit juga kemungkinan ada, tapi perhitungan yang sederhana gitu ya. Integral juga, tapi perhitungannya lebih ke perhitungan sederhana gitu ya. Konsep-konsep yang istilahnya di situ konsep dasar. Ya, jadi persiapkannya keseluruhan materi matematika yang pernah dipelajari di sekolah menengah ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Neng. Eh, mau nanya Bu, Ya, gimana? Panggilnya boleh Ataya Askan ya boleh lihat yang soal latihan yang tadi Bu? yang berarti yang ini ya. Nah, ini Oh ya, yang ini. siap. Sudah Bu, sudah. Sudah? Saya Iya. oke. Sip. Oke, apa sip. Cukup adik-adik? Izin bertanya. Maaf ya, lewat 4 menit. Gak apa-apa Ibu. Apa Bu? Oke, sip. Cukup ya. Ya, biar adik-adik istirahat dulu. Eh